Halo sobat anime, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur anime yang berjudul One Piece Stampede. Film anime Jepang bergenre fantasi laga dan petualang yang dirilis tahun 2019, disutradarai oleh Takashi Otsuka dan diproduksi oleh Toei Animation. Film ini merupakan film ke-14 dari seri film One Piece. Didasarkan dari seri manga berjudul yang sama karya Ichiro Oda yang biasa kita sebut dengan Oda Sensei, sekaligus memperingati 20 tahun penayangan seri animenya. Oda Sensei terlibat sebagai pengawas kreatif untuk film ini loh. Film One Piece Stampede ini menceritakan petualangan bajak laut topi jerami yang bergabung dengan bajak laut generasi terburuk. Tapi bukan mereka saja, ada juga angkatan laut, pasukan revolusi, dan Shichibukai yang ikut meramaikan pertarungan. Buat yang udah ngikutin animenya mungkin gak bakal asing lagi mendengar bajak laut terhebat sedunia ini. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan Marcel the Teach, atau biasa disebut dengan Blackbeard, sedang mencari anggota bajak laut di penjara bawah laut Impel Down level 6. Di sana ia melihat seorang yang misterius yang disebut dengan Putra Iblis. 2 tahun berlalu, Buena Vista akan membuat sebuah festival terbesar untuk para bajak laut di seluruh dunia. Berita itu pun udah sampai ke bajak laut topi jerami. Luffy sebagai kapten serta semua krunya sangat menyukai festival tersebut. Nah, Usopp sama Chopper yang paling heboh tuh. Tapi di antara mereka masih ada yang tenang dan waspada, kayak Nami, Robin, Franky, dan Sanji. Semua bajak laut berkumpul di sana. Mereka sangat menikmati festival yang ada di pulau tersebut. Buena Vista berada di gedung tertinggi yang ada di tengah pulau bersama dengan para pelayannya. Ia terus mengawasi semua bajak laut yang ada di pulau tersebut. Tapi di antara mereka cuma Luffy yang membuatnya sangat tertarik. Alasan Vista memilih pulau ini sebagai tempat festival karena Gold Roger menyimpan banyak misteri di pulau ini. Jadi para bajak laut diminta untuk mengungkap misteri tersebut. Di sisi lain, bagi si badut bersama anak buahnya lagi ngejar Trafalgar Law, tapi dia berhasil lolos masuk ke kapal Luffy dengan kekuatannya. Nah, di mana ada bajak laut, di situ pasti ada angkatan laut. Festival besar ini pun berhasil disusupi sama Smoker dan Tashigi. Dia lagi nyari Douglas Bullet di situ. Kemudian gempa terjadi. Gempa itu berasal dari pusaran air di tengah pulau, lalu menembakkan air laut ke langit. Dari dalam laut keluar sebuah pulau yang ditembakkan ke atas langit. Pulau itu diselimuti oleh gelembung dan mengapung. Semua kapal pun menuju ke aliran air tersebut. Para generasi terburuk juga ikut menuju pulau melayang itu. Ada Kid, Apo, X-Drake, Jewelry Bonnie, Yurok, geng BG, Hawkins, aliansi Luffy juga ikut ngebantu, Bartolomeo dan Cavendish. Mereka semua berlomba menaiki Knockout Stream untuk menuju pulau terapung. Franky sebagai tukang kayu kapal selalu memiliki teknologi lebih maju daripada kapal bajak laut yang lain. Ia pun bisa menerbangkan Sunny Go dan melewati semua bajak laut dengan sangat mudah. Sekarang bajak laut topi jerami sudah berada di paling depan. Kemudian secara tiba-tiba Lau yang berhasil naik ke kapal mereka menunjukkan dirinya di depan semua kru topi jerami. Di sini Lau memperingatkan Luffy dan yang lainnya untuk segera meninggalkan pulau tersebut karena Vista yang membuat festival ini memiliki rencana untuk membuat pulau ini menjadi medan pertempuran. Dan sekarang mereka berencana untuk menyelidikinya lebih lanjut. Jadi Lau ditemani tuh sama Robin, Sanji, Brock, dan Chopper. Tujuan utama mereka adalah menuju ruang bawah tanah pulau ini, yang mana menjadi markasnya Vesta. Perlombaan yang terjadi sudah sampai klimaksnya. Semua kapal bajak laut melayang di atas Knock Stream, dan yang pertama masuk ke pulau tersebut adalah bajak laut topi jerami. Bajak laut lainnya menyusul setelah mereka. Di depan sana sudah terlihat harta yang melimpah. Kemudian pertempuran terjadi di sana. Para kapten bertarung sambil lari menuju ke harta, sedangkan anak-anak buah mereka melindungi dari belakang. Sekarang Lau dan yang lain udah sampai di bawah tanah. Karena penjagaannya sangat ketat, Brock harus mengeluarkan arwahnya untuk mengetahui lebih jauh. Brock mengetahui keberadaan Vesta. Ia mendengar kalau Vesta bakal nembakin Buster Call ke pulau tersebut. Buster Call adalah senjata ciptaan angkatan laut, yang mana itu adalah sebuah serangan pemusnah tanpa pandang bulu. Dan hari ini pulau itu dan seluruh isinya akan menjadi targetnya. Pas lagi paniknya mereka malah ketemu sama Smoker. Sanji bakal lawan Smoker buat meloloskan yang lain. Di tengah pertarungan, Buggy memanfaatkan untuk mengambil sebuah kotak yang diyakini milik Roger.
Luffy nggak terima, ia pun langsung lompat dan mengejar Buggy. Tiba-tiba terjadi gempa di pulau yang mereka jadikan arena pertarungan. Gelembungnya meletup dan meledak. Semua bajak laut yang berada di atas pulau itu jatuh ke bawah. Tapi para kapten selamat termasuk Luffy. Ternyata itu semua adalah ulah dari Douglas Ballet, mantan anggota Golden Roger. Kenyataan semakin buruk saat MC melihat kedatangan armada besar angkatan laut yang bikin semua bajak laut panik meninggalkan pulau tersebut. Dan sekarang terungkap kalau Vesta sendiri yang umpan mereka buat ditangkap sama angkatan laut. Sekarang Douglas menantang semua bajak laut generasi terburuk. Kemarahan Luffy memuncak mengetahui Usopp terluka. Dia nggak terima anggotanya dibikin sekarat sama Douglas. Di sisi lain, Robin sama Lau terus berlari mencari jalan keluar. Sekarang mereka malah ketemu sama Crocodile. Douglas memulai pertarungannya melawan semua kapten. 1 versus 7 bukan pertarungan yang adil, tapi dengan kekuatan yang Douglas miliki, ia bisa mengimbangi, bahkan lebih kuat dari mereka semua. Lalu Zoro saat ini sama aliansi topi jerami bakal nunggu kapten mereka kembali. Mereka akan melawan armada angkatan laut buat bikin celah kabur. Keadaan menjadi makin buruk pas Fujitora datang. Ternyata bukan cuma armada saja, admiral dari angkatan laut juga ada di antara mereka. Di sisi lain, Sanji yang berhadapan dengan Smoker sudah berhasil lepas tanpa terluka. Kemudian mereka kembali berkumpul lalu memisahkan diri. Sanji bareng Robin berencana nyari Lau, sedangkan Chopper sama Brock balik ke yang lain. Generasi terburuk dalam keadaan yang buruk. Tinggal Luffy yang masih sepenuh hati melawan Douglas. Serangan Luffy berhasil mengenai dan memojokkan Douglas. Pertarungan tersebut pun disiarkan sama Vesta untuk dijadikan berita besar. Lalu pertarungan pecah di berbagai bagian pulau. Kapal angkatan laut udah sandar di pantai. Kemudian Franky dengan mode perubahannya bertarung melawan klon Kuma. Yang paling berat si Zoro. Dia harus melawan admiral seorang diri. Nami pun mengajar semua yang ada di depannya. Serangan habis-habisan yang ditunjukin Luffy nggak berefek besar ke Douglas. Douglas berencana membunuh semua orang untuk menjadi yang terkuat, karena baginya kekuatan adalah segalanya. Bukan cuma itu, ia juga mengeluarkan kapal selam bernama Ketepuk Bau miliknya. Ternyata ia juga pemakan buah iblis. Kekuatannya bisa menggabungkan dan memanipulasi semua benda mati sesuka hatinya. Di tempat lain, Zoro sama Fujitora masih berantem. Tiba-tiba datang lagi Mihawk bareng Verona. Terus ada juga bawa Hancock. Melawan Douglas, semua kapten generasi terburuk mengalami kekalahan telak. Nyatanya di dalam peti yang mereka perebutkan terdapat Eternal Post yang bisa mengarahkan mereka menuju Laughtel. Peperangan terus berlangsung. Angkatan laut yang diutus untuk menjadi mata-mata udah tahu isi dari peta harta karun yang tadi. Fujitora ingin menghantam semua bajak laut dengan meteor yang ia jatuhkan, tapi itu berhasil dihancurin sama Zoro dan Mihawk. Robot Douglas sudah sampai ke pertempuran angkatan laut. Kalau kalian ada yang tahu, kejadian ini sama kayak waktu Luffy melawan Doflamingo. Kekuatan iblis bisa bangkit sehingga penggunanya bisa memanipulasi benda yang ada di sekitarnya menjadi senjata. Ini rencana yang udah dibikin sama Vesta. Ia mengundang semua bajak laut dan melapor kepada angkatan laut untuk menjebak mereka di pulau tersebut dan menghancurkannya. Serangan Douglas membabi buta. Dia pengen balas dendam atas kekalahannya dulu dari angkatan laut. Douglas memiliki kekuatan yang tercipta dari pengkhianatan keluarga dan teman-temannya. Dengan kekuatan kesendiriannya saat ini, ia tidak pernah mempercayai siapapun dan bertarung untuk dirinya sendiri. Cuma Golden Roger yang bisa membuat Douglas merasakan kekalahan dan kagum dengan seseorang. Sampai-sampai ia pun dipanggil sebagai putra iblis dan mengejar kekuatan yang Roger miliki. Sampai akhirnya Roger meninggal, Douglas nggak lagi memiliki tujuan. Kemudian ia kehilangan arah dan mulai menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Saat itu Usopp terus menggendong Luffy untuk membawanya mendapat pertolongan. Mereka berdua terluka sangat parah, tapi harapan Usopp terhadap kaptennya tidak sedikit pun berkurang. Kemudian Brock dan Chopper datang di waktu yang tepat. Mereka menyelamatkan sang kapten dan mengobati luka-lukanya. Di tengah laut diperlihatkan Laksamana Kizaru. Dalam waktu 5 menit, Buster Call yang ditembakkan akan mengenai pulau tersebut. Smoker mau ngelawan Douglas buat ngambil Eternal Post. Tiba-tiba Sabo datang, si abangnya Luffy. Setelah mengalami luka dan pendarahan yang parah, Luffy kembali bangkit dengan tekad dari teman-temannya. Ia ingin mengalahkan Douglas.
Tanpa disengaja, 3 Shichibukai, 1 angkatan laut, dan 1 pasukan revolusi berkumpul di tempat yang sama. Lau memiliki rencana untuk menyeret keluar Douglas dari tubuh raksasanya. Gak lama Luffy jatuh di depan mereka karena pukulan dari Douglas. Rencana Lau yaitu menghancurkan kekuatan Douglas, Luffy sebagai umpannya, sedangkan Lau akan menghancurkan armor Douglas. Kemudian sisanya langsung menyerang. Ditambah Crocodile yang memiliki kekuatan pasir, sangat menguntungkan keadaan pertarungan seperti ini. Rencana mereka pun dimulai. Kolaborasi Sabo dan Smoker menembakkan serangannya dan memutuskan tangan raksasa Douglas. Kemudian ada Rock Lucy yang menghancurkan lengannya. Serangan masih terus berlanjut. Dengan menggunakan Room, Lau menempatkan mereka dalam satu target serangan bersamaan, dan menjadi penentuan adalah serangan Luffy. Secara tiba-tiba muncul biji benih milik Usopp yang mengikat Douglas dan menghancurkan bentuk robotnya. Ia juga terpental dari sana. Momen itu dimanfaatkan Luffy untuk langsung bertatapan melawan Douglas. Kata-kata motivasi yang diberikan Luffy mengingatkannya kepada Roger. Hingga akhirnya Luffy berhasil menumbangkan Douglas. Ia juga mendapatkan harta karun tersebut. Pulau yang dikendalikan Douglas mulai hancur. Mereka memenangkan pertarungan tersebut. Lucy dan Crocodile pengen banget dapat Eternal Pose yang dipegang Luffy, tapi dengan penuh keyakinan, Luffy menghancurkan pos dengan tangannya sendiri. Sabo mendapat Buena Vista, orang yang udah lama ia intai. Saat ini mereka tinggal nyari cara gimana caranya buat lolos dari angkatan laut dengan bantuan dari semua generasi terburuk dan serangan Sabo. Mereka pun melaju di samping dinding api untuk meneruskan petualangan mereka. Film pun tamat. Wah, film ini seru parah. Film ini masih bisa dinikmatin sih jalan ceritanya, karena masih nyambung, soalnya nggak ada before after gitu. Walaupun dengan banyak karakter yang ada di film ini, nggak bakalan bikin kita bingung kok. Malah pengen bikin nonton film One Piece yang lain. Mereka bukan cuma sampai situ aja loh, masih panjang banget buat nemuin harta karun terbesar One Piece yang ditaruh di pulau tersembunyi sama Gold Roger. Oke, sampai jumpa di alur cerita anime berikutnya.